Hai, kalian tahu nggak bahwa positive thinking bisa menghambat kita mencapai tujuan kita? Ya, kalian nggak salah dengar. Bayangkan ini, kita mau presentasi di dalam kelas. Kita udah nyiapin materi, kita udah yakin bahwasannya kita pasti bisa. Dan kita akan tampil dengan maksimal. Dan dengan percaya diri, kita membayangkan semua orang akan terpukau dengan diri kita. Tapi pas hari H, kita tiba-tiba grogi, suara kita tiba-tiba nggak stabil, kita tiba-tiba melupakan sebagian materi, sehingga akhirnya kacau balau, nggak sesuai dengan prediksi kita. Kita gugup gagap di depan itu karena kita nggak pernah membayangkan hal seperti ini sebelumnya terjadi. Karena sebelumnya kita hanya berpikir dan membayangkan hal-hal positif. Dan inilah yang jadi masalahnya. Karena ketika kita berpikir positif, otak kita merasa kita sudah mencapai tujuan. Jadi semangat juang kita juga ikut menurun. Karena sebelumnya kita nggak membayangkan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Tapi kalian nggak usah khawatir karena seorang psikolog, yaitu Gabriele Oettingen, udah membahas ini di dalam artikelnya, yaitu The Problem with Positive Thinking. Dan setelah dia melakukan banyak sekali eksperimen-eksperimen, dia mengusulkan untuk melakukan metode mental contrasting. Apa itu mental contrasting? Sederhananya, mental contrasting ini adalah ketika kita membayangkan hasil positif dan langsung membayangkan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Lalu kemudian kita mencari atau mengatur strategi untuk mengatasinya. Oke, sekarang aku coba ambil contoh mental contrasting ini dari pengalaman sehari-hari. Misalnya gini, kita janjian sama teman kita pergi jalan jam 1 siang. Dan mungkin tujuannya agak jauh, jadi kita perlu siap-siap di awal atau lebih pagi gitu. Nah, kita udah bayangin nih betapa serunya ketika kita sampai di tujuan itu. Kita bayangin gimana kita bakalan foto-foto sama teman kita bayangin gimana kita bakal seru-seruan sama teman kita. Tapi kita juga sadar bisa saja nanti rencana itu gagal atau batal karena mungkin teman kita tiba-tiba sakit perut, ibunya tiba-tiba nggak bolehin dia pergi keluar, atau ada hal lain. Nah, ketika kita membayangkan ini, kita mencari strategi. Karena kita udah siap-siap nih dari awal, kita membuat rencana cadangan. Yaitu, walaupun nggak jadi nih kita pergi sama teman kita tetap bisa pergi dengan teman lain, atau ganti tujuan, atau bahkan pergi sendiri. Inilah yang disebut dengan mental contrasting. Bukan membuat kita pesimis, tapi membuat kita siap dalam situasi apapun. Nah, setelah membahas sejauh ini, aku jadi penasaran deh. Kalian pernah nggak sih ngeliat orang terdekat kalian melakukan atau menerapkan pola pikir seperti ini? Atau jangan-jangan kalian yang udah mempraktikkannya tanpa kalian sadari? Coba deh kalian pikir-pikir dan bayangkan kembali pengalaman kalian. Bisa saja kalian udah lama punya kekuatan ini, tapi belum sempat menamainya. Kalau benar-benar kalian udah punya kekuatan ini, kalian the best sih. Karena orang-orang seperti ini sudah pasti siap dengan segala hal. Dan orang yang siap dengan segala hal, mentalnya nggak bisa diraguin lagi.